Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadrian Syahden Ismail dengan NPM 2408260093. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang efusi pleura sebagai tugas remediasi dari blok respirasi. Efusi pleura yaitu suatu kondisi patologis pada sistem respirasi yang ditandai dengan adanya penumpukan cairan abnormal di dalam rongga pleura. Adapun definisi dari efusi pleura ialah efusi pleura adalah kondisi ketika terjadi akumulasi cairan abnormal di dalam rongga pleura, yaitu ruang potensial yang berada di antara pleura visceral yang melapisi paru dan pleura parietal yang melapisi dinding dada. Pada keadaan normal, rongga pleura hanya mengandung sedikit cairan, sekitar beberapa mililiter, yang berfungsi sebagai pelumas sehingga paru dapat bergerak dengan mudah selama proses inspirasi dan ekspirasi. Normalnya, jumlah cairan pleura dipertahankan melalui keseimbangan antara produksi cairan dari pembuluh darah pleura dan absorpsi melalui sistem limfatik. Efusi pleura terjadi apabila terjadi gangguan keseimbangan tersebut, seperti peningkatan produksi cairan, penurunan absorpsi, atau gangguan drainase limfatik, sehingga cairan menumpuk dan menyebabkan paru sulit mengembang secara optimal. Adapun klasifikasi dari efusi pleura, berdasarkan mekanisme terbentuknya, efusi pleura dibagi menjadi dua jenis, yaitu efusi transudat dan efusi eksudat. Yang pertama, ada efusi pleura transudat. Efusi transudat terjadi akibat gangguan keseimbangan tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik, bukan akibat adanya inflamasi langsung pada pleura. Pada kondisi ini, pembuluh darah pleura masih dalam keadaan normal, tetapi terjadi perpindahan cairan akibat perubahan tekanan dalam tubuh. Penyebab utama efusi transudat antara lain ialah yang pertama, gagal jantung kongestif. Pada gagal jantung terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada pembuluh darah paru sehingga cairan terdorong keluar menuju rongga pleura. Yang kedua ada sirosis hati. Pada sirosis hati terjadi penurunan kadar albumin dalam darah sehingga tekanan onkotik menurun dan cairan lebih mudah keluar dari pembuluh darah. Yang ketiga ada sindrom nefrotik. Kehilangan protein melalui urin menyebabkan hipoalbuminemia sehingga terjadi perpindahan cairan ke rongga pleura. Yang keempat ada gagal ginjal. Gangguan ekskresi cairan menyebabkan retensi cairan yang dapat berkontribusi terhadap pembentukan efusi. Kemudian ada efusi pleura eksudat. Efusi pleura eksudat terjadi akibat adanya inflamasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, atau kerusakan langsung pada pleura. Berbeda dengan transudat, cairan eksudat memiliki kandungan protein dan sel inflamasi yang lebih tinggi. Penyebabnya meliputi yang pertama ada infeksi. Contoh dari infeksinya ialah yang pertama ada pneumonia, yang menyebabkan peradangan pleura sehingga terjadi efusi parapneumonik. Kemudian ada tuberkulosis, akibat respon imun terhadap Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan efusi dengan dominasi limfosit. Kemudian ada emphysema, yaitu kumpulan pus atau nanah di rongga pleura akibat infeksi bakteri. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah keganasan. Efusi pleura dapat terjadi akibat penyebaran kanker ke pleura seperti contohnya kanker payudara, kanker paru, limfoma, sama metastasis tumor. Pada keganasan, sel tumor dapat menghambat aliran limfatik sehingga cairan tidak dapat dikeluarkan dengan baik. Kemudian ada penyakit autoimun. Contohnya rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus sistemik. Pada kondisi ini, proses inflamasi menyebabkan peningkatan permeabilitas pleura sehingga cairan masuk ke rongga pleura. Selain itu, penyebab lain dapat berupa emboli paru, trauma, pankreatitis, dan silotoraks akibat gangguan sistem limfatik. Kemudian, adapun manifestasi klinisnya, gejala efusi pleura dipengaruhi oleh jumlah cairan, kecepatan akumulasi, serta penyakit penyebabnya. Pada efusi yang terbentuk perlahan, pasien dapat mengalami gejala ringan karena tubuh masih mampu beradaptasi. Namun, pada efusi yang besar atau terbentuk cepat, gejala dapat lebih berat. Gejala respirasinya meliputi yang pertama ada sesak nafas, merupakan gejala yang paling sering ditemukan. Hal ini terjadi karena cairan pleura memberikan tekanan pada paru sehingga menyebabkan penurunan ekspansi paru. Kemudian yang kedua gejalanya ialah nyeri dada pleuritik. Nyeri terasa tajam dan biasanya memburuk saat menarik nafas akibat adanya iritasi pada pleura. Kemudian gejala yang ketiga ialah ada batuk kering, terjadi akibat stimulasi pleura atau adanya tekanan pada jaringan paru. Gejala berdasarkan penyakit dasar yang pertama ada demam,
yaitu dia menunjukkan kemungkinan infeksi, kemudian ada penurunan berat badan dan keringat malam, sering berkaitan dengan TB atau keganasan. Kemudian ada edema tungkai, dapat ditemukan pada gagal jantung. Kemudian ada keluhan artritis, dapat mengarah pada penyakit autoimun. Kemudian ada pemeriksaan diagnosis. Diagnosis efusi pleura tidak hanya bertujuan untuk mengetahui adanya cairan, tetapi juga menentukan penyebab yang mendasarinya. Yang pertama itu ada fototoraks. Fototoraks merupakan pemeriksaan awal yang sering digunakan. Gambaran yang dapat ditemukan antara lain ialah sudut kostophrenicus yang tumpul, meniskus sign akibat batas cairan yang melengkung, opasitas pada bagian basal paru, dan pergeseran mediastinum pada efusi dengan jumlah besar. Kemudian ada ultrasonografi toraks atau USG toraks. USG toraks memiliki sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi cairan pleura. Selain mendeteksi jumlah cairan, USG juga membantu menentukan karakter cairan dan membantu tindakan torakosintesis agar lebih aman. Kemudian yang ketiga ada CT scan toraks. CT scan memberikan gambaran yang lebih detail untuk menentukan penyebab efusi, melihat adanya penebalan pleura, dan mendeteksi massa atau keganasan, dan mengevaluasi komplikasi. Kemudian yang keempat ada analisis cairan pleura. Pemeriksaan cairan pleura dilakukan melalui torakosintesis, yaitu pengambilan cairan menggunakan jarum. Analisis cairan pleura menggunakan kriteria Light untuk membedakan efusi eksudat dan efusi transudat. Efusi termasuk eksudat apabila memenuhi salah satu kriteria seperti rasio protein cairan pleura terhadap serum lebih besar dari 0,5. Kemudian rasio LDH cairan pleura terhadap serum lebih dari 0,6 dan LDH cairan pleura lebih dari 2/3 batas normal serum. Kemudian selain itu dilakukan pemeriksaan tambahan seperti hitung sel, kultur bakteri dan pewarnaan gram, AFB atau gen expert untuk tuberkulosis, dan sitologi untuk mendeteksi keganasan. Adapun kesimpulannya, efusi pleura merupakan manifestasi klinis akibat adanya gangguan keseimbangan cairan di rongga pleura. Berdasarkan mekanismenya, efusi pleura dibedakan menjadi transudat dan eksudat. Efusi transudat umumnya disebabkan oleh gangguan sistemik seperti gagal jantung, sedangkan efusi eksudat lebih sering disebabkan oleh proses inflamasi, infeksi, keganasan, atau penyakit autoimun. Dalam penata laksanaannya, hal terpenting bukan hanya mengeluarkan cairan, tetapi menemukan dan mengatasi penyebab utama agar efusi tidak kembali terjadi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.